Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhini Putri Amelia. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima Pancasila merupakan pegangan atau pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan terbagi menjadi dua gabungan kata, tetapi mempunyai makna yang berbeda, yaitu ilmu dan pengetahuan. Yang pertama yaitu ilmu. Ilmu adalah segala sesuatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu. Sedangkan pengetahuan adalah segala sesuatu yang kita ketahui. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Profesor Nota Negoro, anggota Senat Universitas Gadjah Mada, sebagaimana dikutip oleh Profesor Koesnadi Hardja Soemantri, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandang dari subjek ilmu pengetahuan, dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu menurut cara pandang Daud Yusuf adalah sebagai tuntunan dan pertimbangan nilai dalam pengembangan iptek. Pengembangan iptek tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya. Artinya, iptek selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Tuntang Wijoyo dalam konteks pengembangan ilmu menengarai bahwa kebanyakan orang sering mencampur adukan antara kebenaran dan kemajuan, sehingga pandangan seseorang tentang kebenaran terpengaruh oleh kemajuan yang dilihatnya. Kunto Wijoyo menegaskan bahwa kebenaran itu bersifat non-kumulatif atau tidak bertambah, karena kebenaran itu tidak berkembang dari waktu ke waktu, seperti agama, filsafat, dan kesenian. Sedangkan kemajuan itu bersifat kumulatif atau bertambah, artinya kemajuan itu selalu berkembang dari waktu ke waktu, seperti fisika, teknologi, kedokteran, dan lain sebagainya. Ilmu dalam perspektif historis. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya, dimulai dari abad Yunani kuno, abad tengah, abad modern, sampai abad kontemporer. Pada masa Yunani kuno, abad ke-6 Masehi, saat itu pengetahuan lahir. Kedudukan ilmu pengetahuan identik dengan filsafat yang bercorak mitologis. Memasuki abad tengah, pasca Aristoteles, filsafat Yunani kuno menjadi ajaran praksis, bahkan mistis, yaitu sebagaimana diajarkan oleh Stoa, Epicurus, dan Plotinus. Revolusi ilmu pengetahuan memasuki abad kontemporer, yaitu abad ke-20 sampai sekarang. Berkat teori relativitas Einstein yang telah merombak filsafat Newton, semula sudah mapan. Di samping teori kuantumnya yang telah mengubah persepsi dunia ilmu tentang sifat-sifat dasar dan perilaku materi. Sedemikian rupa sehingga para pakar dapat melanjutkan penelitian-penelitiannya dan berhasil mengembangkan ilmu-ilmu dasar seperti astronomi, fisika, kimia, biologi, dan hasilnya seperti yang dapat dinikmati oleh manusia saat ini. Lalu bagaimana peran pengetahuan dan teknologi? Contohnya adalah alat komunikasi yang digunakan orang-orang untuk berkomunikasi. Walaupun berjarak ribuan kilometer, tetap bisa saling berbicara. Itu menjadi bagian dari teknologi telekomunikasi. Dalam kedudukannya yang substantif tersebut, iptek telah menyentuh semua segi dari sendi kehidupan secara ekstensif, dan pada gilirannya mengubah budaya manusia secara intensif. Metode observasi, eksperimentasi, dan komparasi yang dipelopori Francis Bacon telah semakin mendorong pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Negara atau pemerintahan dimanapun, terlepas dari sistem ideologi atau sistem sosial yang dimilikinya, di satu pihak, sementara orang lain ingin mempertahankan nilai-nilai budaya yang lama yang diimprovisasikan untuk melayani perkembangan baru, yang kemudian disebut sebagai lahirnya budaya sandingan. Sedang di lain pihak muncul tindakan-tindakan yang bersifat melawan terhadap perubahan-perubahan yang dirasakan sebagai penyebab kegerahan dan kerasahan dari mereka yang merasa dipinggirkan, tergeser dan tergusur.
dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu, yang disebut sebagai budaya tandingan. Fenomena perubahan tersebut dengan segala implikasinya tercermin dalam masyarakat kita yang dewasa ini sedang mengalami masa transisi simultan, yaitu pertama, masa transisi masyarakat berbudaya agraris tradisional menuju masyarakat dengan budaya industri modern. Dalam masa transisi ini, peran mitos mulai diambil alih oleh logos atau akal pikir. Yang kedua, masa transisi budaya etnis kedaerahan menuju budaya nasional kebangsaan. Puncak-puncak kebudayaan daerah mencair secara konvergen menuju satu kesatuan pranata kebudayaan demi tegak kokohnya suatu negara kebangsaan yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, masa transisi budaya nasional kebangsaan menuju budaya global mondial. Visi, orientasi, dan persepsi mengenai nilai-nilai universal seperti hak asasi, demokrasi, keadilan, kebebasan, masalah lingkungan dilepaskan dalam ikatan fanatisme, kebangsaan ataupun keagamaan, kini mengendor menuju kesadaran mondial dalam suatu kesatuan sintesis yang lebih konkret dalam tatanan operasional. Lalu bagaimana peran ilmu pengetahuan sebagai proses, produk, dan masyarakat? Bagi kehidupan umat manusia, kehidupan pengetahuan telah menampilkan diri baik dalam bentuknya sebagai proses, produk, maupun masyarakat. Sebagai proses, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai aktivitas atau kegiatan kelompok ilmuwan dalam upayanya untuk menggali dan mengembangkan ilmu melalui penelitian, eksperimen, ekspedisi, dan sebagainya. Sebagai produk, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai hasil kegiatan kelompok ilmuwan berupa teori, ajaran-ajaran, paradigma, dan temuan-temuan lain yang disebarluaskan dan diwariskan kepada masyarakat dunia. Selanjutnya, ilmu pengetahuan sebagai masyarakat adalah suatu komunitas yang dalam kesehariannya begitu mematuhi kaidah-kaidah ilmiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.